ya, baik Pak. Iya Pak. Iya. Ya. Saya bukan aja Pak ya. Nanti Pak Hendy dicek juga di apa namanya di situ. Iya Pak. Muncul Pak ya Bu? Belum Pak. Ini belum nih. Ya, muncul sudah Pak. Enggak ya. Oke. Jadi ini melihat kembali karena ini nanti urutannya bab 2 itu kaitan dengan bab 4 gitu, Pak. Jadi waktu itu Pak Hendy sudah saya kasih tahu bahwa eh, penyusunan kerangka pemikiran itu ini kan ini Pak ya. Jadi kalau Bapak tanya Pak Hendy teori utama yang akan digunakan yang akan dibahas teori siapa Pak? Charles Jones Pak. Charles Jones. Ada berapa itu? Ada Ada tiga. berapa? Ada tiga ya. Ya, 3 Apa aktivitas. ya? Aktivitas organisasi, kemudian interpretasi dan aplikasi. Ya gitu. Jadi dimensi ataupun aktivitas ini yang nanti menjadikan ini Pak yang menjadi pedoman pada saat Bapak menyusun bab 4 pembahasan gitu. Jadi dalam pembahasan itu sebenarnya yang dibuat oleh Pak Hendy ini agak sedikit misinterpretasi lah, salah pemahaman gitu. Jadi jangan dulu jangan banyak menguraikan tentang bagaimana pengelolaannya, tapi bagaimana pengelolaan administrasi umum pemerintahan itu ditinjau dari 3 tadi Pak, dari 3 teori gitu, bukan meninjau buku 1, buku 2, bukan itu. Ini yang terjadi di bab 4 itu Bapak menjelaskan per bukunya, bukan per bukunya, tapi per masing-masing aktivitas ini gitu. Jadi kalau misalnya Bapak menggunakan teori Edward 3 ada 4, ya 4 itu. Kalau pohon parameter ada 6, ya pohon parameter urutannya tuh sesuai dengan teori Pak. Bukan berdasarkan kepada masing-masing buku, bukan. Buku itu konteksnya. Ya, yang dikatakan tata tertib administratif buku-buku yang akan menjadi isian di dalam administrasi umum itu konteks, tapi konten teorinya adalah 3 gitu. Saya sampaikan 3 Pak. Paham Pak ya? Ya. Jadi jangan sampai kemudian dalam pembahasan itu Bapak yang pembahasannya yang banyak tuh ada diskusi, ada apa wawancara tuh justru di bab pembahasan itu yang masing-masing buku enggak gitu. Nah, saya lihat di pembahasan seperti itu. Nah, ini mulai dulu gitu ya. Jadi saya mengingatkan saja, sekarang untuk masing-masing aktivitas dalam penelitian ini kan ada aspek yang mau diteliti apa ya? Iya. Itu apa ya? Apa saja itu Pak? Nah ini kalau kita lihat nih, kelihatan nggak Pak? Kelihatan ya? Iya. Kelihatan ya? Ini kan ada organisasi Pak, Bapak ada uraian macam-macam. Nah di sini ada penegasan nih oleh penulis dalam penelitian ini. Ya.
Ya. Baik. Baik. Di staf. Karena kalau sekdes itu dia mengkoordinir semua administrasi, bukan hanya administrasi umum, tapi semua administrasi. Ya, iya. Iya. Ya sekdesnya, karena sekdes yang anu kan ya koordinator administrasinya. Ya. Sekarang satu-satu. Ya, kemudian yang kedua menjelaskan tentang pembagian tugas dan wewenang masing-masing tadi unit kerja, kepala desa apa, sekdes apa gitu Pak. Ya, sampai pada tanggung jawab kepala desa di dalam pengelolaan organisasi umum ini. Sampai keempat nih dukungan fasilitas. Jadi ini yang Bapak yang akademik ini Pak, ya. Jadi ini yang tidak muncul pada dalam penelitian itu nggak muncul. Maaf ini saya dikasih warna ya, supaya nanti muncul Pak. Nah, ini Pak nih yang muncul tuh. Bagaimana? Jadi Bapak satu-satu. Nah, aktivitas organisasi yang pertama ini akan kita adalah kejelasan struktur organisasi desa. Seperti diketahui bahwa dalam desa itu ada struktur organisasi yang menjadi wadah aktivitas orang-orang ataupun pegawai di mana mereka bekerja sesuai dengan posisi maupun ininya jabatannya. Nanti Bapak jelaskan struktur organisasi desa itu mencakup kepala desa, terus sekdes, terus nanti mereka punya wenang, tugas wenang. Begitu, nah baru nanti masuk kepada siapa yang berwenang dan siapa yang punya kewenangan penuh soal apa namanya tadi administrasi umum itu. Administrasi umum pemerintah desa itu siapa? Kan bukan kepala desa, ada di sekdes. Yang sekdes nanti mendelegasikan, menugaskan kepala staf-staf di bawahnya, kan begitu Pak. Ya, struktur. Nanti jelaskan yang kedua. Kemudian berikutnya soal kejelasan bagian tugas dan wewenang pada masing-masing unit di desa. Misalnya untuk desa Rian, desa apalagi tadi ada 2 desa. Nah, sekarang ada Bapak di situ. Wawancara Bapak dengan kepala Bapak dengan Kades, wawancara Bapak dengan staf, wawancara Bapak dengan sekdes. Isinya itu Pak, jelas tidak wewenang mereka. Ada nggak tuh perincian tugasnya, job description-nya ada nggak? Misalnya sekdes bertugas untuk 1, 2, 3 terus. Staf yang ini tugasnya bla bla, itu kan begitu kerennya Pak. Ya kan? Kalau misalnya ada struktur kan biasanya ada job deskripsi ya. Coba Bapak kalau di pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten, dinas kesehatan, di situ ada kepala dinas tugasnya, tugas pokoknya fungsinya tupoksi apa. Nanti ada sekdes, sekdinas, di situ nanti ada siapa lagi, misalnya subang, kasubang, itu ada job deskripsi. Nah, saya kira di desa ada kan pembagian tugas ya. Ada ya? Ada Pak. Nah, kita nanti wawancara. Nah, dengan pembagian tugas ini, apakah memang pegawai menjalankan tugas itu dengan baik atau tidak? Walaupun job desk sudah ada, bisa saja mereka tidak menjalankan tugas. Nah, kita wawancara ini kadesnya. Makanya sebagaimana menurut Bapak mengenai pembagian tugas antara unit kerja di bawah pimpinan Bapak? Selama ini apakah petugas pegawai itu menjalankan tidak? Ya, gitu. Nah, sampai kepada struktur fasilitas. Itu untuk yang organisasi yang interpretasi ya 1 kali. Nah ini
itu ada empat. Saya kira ini semuanya hampir empat semuanya lah kalau nggak salah. Nah, yang kedua interpretasi apa? Dan itu Bapak itu akan menjelaskan ini, ya, yaitu aspek yang pertama soal kepatuhan pegawai pada aturan main, kesadaran pegawai dalam bekerja, tanggung jawab mereka bagaimana dalam melaksanakan tugas-tugas, pengolahan ini, kemudian yang keempat loyalitas, kesetiaan. Silakan, tuh ini hampir sama ternyata 4 ya. Ya. Kebetulan saja ini 4. Harusnya tidak harus 4 sih, boleh 5, boleh 6, boleh berapa lah. Tapi minimal ada berapa lah. Itu sudah ada Pak. Jadi satu-satu memperjelaskan kepatuhan, kesadaran. Nah, untuk aplikasi apa? Nah, ini sudah ada. Di bab 4 itu kan sudah jelaskan. Sudah ada. Tapi sayang tidak dijabarkan ini semua. Padahal kita diskusi nih Pak. Ya. Waktu itu kan Pak ini nanti kita akan jelaskan ini yang akan diuji oleh Bapak di lapangan. Gitu. Ya. Jangan yang lain-lainnya dulu. Gitu. Nah, pertama ini aspek apa? Kesesuaian SOP. Tuh. SOP dalam pengelolaan ini. Kedua soal ketelitian. Boleh saya bagi begitu ya. Dan kemudian ketertiban. Kemudian yang ketiga kerjasama antara pegawai bagaimana. Dan yang keempat di sini capaian hasil. Itu Pak. Ini sudah ada, tapi sayang ini nggak keluar. Gitu. Nah itu Pak. Jadi ini ya. Jadi ini oleh Bapak dijadikan guide. Ya ini sudah ada nih sebenarnya dalam perangkat sudah ada. Itu hasil diskusi panjang dengan Bapak kalau nggak salah ya ini kan. Sayang, nah ketika muncul di sini jadi ini sayangnya Pak. Ini yang gambar ini yang keliru ini. Harusnya ini konteks, bukan konten teori. Nah, Bapak membuat satu gambar ini, gambar apa masukan nih. Ini Pak harusnya ini Pak. Jadi gambar 2 itu harusnya ini isinya. Jadi kebijakan pengolahan desa umum pemerintahan desa dari 9 buku. 9 buku atau 8 atau 6 ya? 9 ya kalau dengan menggunakan 3 aktivitas implementasi kebijakan sebagaimana dikatakan oleh Jones. Apa John? Tadi kata Pak Hendy kan ada 3. Pertama, dia menyebut organization. Yang kedua interpretasi, yang ketiga aplikasi. Ini Pak. Jadi 9 bukunya jangan disebutkan satu-satu, nggak usah disebutkan. Pokoknya 9 buku saja. Kan sudah ada di latar belakang juga. Di bab 3 juga sudah ada itu penjelasan. Tapi jangan masukkan di sini. 9 buku itu maksudnya tadi. Buku tentang apa kan sudah ada. Nah, jadi Bapak nanti menguraikan di bab menteri ini Pak. Ini dulu, jangan yang lain dulu ya. Iya Pak. Saya baca yang ini nanti implikasinya pada. Jadi ini saya sarankan kerangka pemilu seperti ini Pak. Ya, ini masukan dari Bapak. Iya Pak. Yang warna merah. Jumlahnya sama. Nah, oh ya. Iya Pak.
Ya, baik. Ada Pak, Untuk instrumen ada nggak? ada. Tapi belum Bapak lampirkan ya? Ya, nanti saya buat lampirannya Pak. Karena dari pedoman wawancara itulah keluar apa yang mau kita bahas, Pak. Nah, Nah, waktu itu pedoman wawancaranya Bapak nggak muncul. Ya, karena kesulitan. Padahal pedoman wawancara itu diambil dari mana? Diambil dari tadi itu yang sudah kita jelaskan dari awal nih. Yang ini nih. Tuh, ya, yang ini. Kepatuhan ini juga sama dengan SOP gitu. Ini pedoman wawancara itu, Pak. Ya. Cuman sayang pedoman wawancaranya nggak muncul sehingga waktu itu Bapak agak sulit memantau mana yang pedoman wawancara. Ada pedoman observasi juga ada. Nah, di sini nanti ada tambahan, Pak. Jadi objek yang diobservasi itu apa? bukunya Pak, buku administrasinya. Dilihat isinya bagaimana kan, terus pengisiannya bagaimana, kelengkapannya itu yang diperhatikan. Daftarkan. Ini di sini objek. Eh, bukunya Pak, buku administrasinya, kemudian seberapa data yang sudah diisi, lalu buku-buku apa saja yang ada, karena tidak semua buku juga ada Pak, seperti itu. Ya, ya, benar Pak. Ya, Dua apa gitu. Apanya dong yang observasi? Misalnya satu contoh udah observasi apa? Misalnya peralatan, fasilitas. Di situ ada meja kursi, ada apa, lemari, atau ada apa bisa gitu. Itu kan bisa diobservasi. ya, Ya. Jadi ini yang harus diisi objek observasi disebutkan. Nah, yang lain-lainnya nanti kita ini lagi. Tapi yang penting tadi. Nah, sekarang kita masuk yang tadi Pak ke pembahasan ya. Nah, ini yang di Bapak pembahasan itu di sini justru maaf nih, saya akan masuk dulu pembahasan pertama di bawah halaman ini Pak. Halaman ketika Bapak membaca halaman Bapak ya. Halaman 64 Pak ya. ya. Di sini ada sedikit, udah ada rubah sedikit karena tadi ada beberapa yang masuk. Tapi yang di awal itu Bapak masuk untuk. Nah, ini dari sini mulai Bapak. Nah, ini saya di sini Pak. Ya. Jadi Pengantar, ya, ya, pengantar Pak, pengantar anu lah, pengantar tentang ini, implementasi kebijakan gitu kan, pengantarnya sedikit, karena kan tidak mungkin kita ya, langsung ke intinya kan, jadi ada kita tambahkan sedikit pengantar lah gitu tentang gambaran implementasi kebijakan itu administrasi. Ya,
Ya, langsung ke. pengelolaan bisnis umum gitu. Oh ya, Nah, itu. Tapi jangan ambil kebijakan. Kebijakan tadi gunakan teori yang tiga itu. Paham, Pak? ya. Berarti implementasinya dihapus, Pak ya? Ini kan pengelolaan ya. Oke. Iya, hapus dulu, Pak. Kan menjelaskan 9 pengelolaan. Buku anu kan begitu ya. Ya, Nah, ya cuman masalahnya gini, Pak. Jadi tadinya saya berpikir nih, oke deh, kita masuk pengelolaan dulu, Pak ya. Ini saya coba input ini dari sini nih ya, saya batasi dulu. Karena ini saya tadi terhalang ini dengan ada implementasi kebijakannya soalnya ya gitu. Jadi pada maksud Bapak pengelolaannya gitu ya. Oke, dari sini Pak ya. Saya batasi dari sini sampai ke ini ada tambahan-tambahan karena Bapak tadi sudah masuk ke pengelolaan. Ini pengelolaan. Nah ini. Nah, oke, saya sampai sini Pak. Sih Pak ya, saya batasi sini. Ini tadi yang saya tambahkan. Nah ini yang saya agak ininya tadi di sini ketika Bapak menyebut tadi tadi kan ada kebijakan Pak ya, nilai kebijakan ya. Yang awalnya gitu ya Pak, betul Pak? ya. Nah, kemudian isinya pengelolaan. Nah kemudian sini kebijakan pengelolaan. Nah itu tidak ada ininya jadi Oh, itu hapus juga, Pak ya? ya hapus saja ini. Karena kalau ada kebijakan tadi soal tiga teorinya Pak yang akan jelaskan. Nah itu ya. Jadi kalau mau mungkin bukan ya udah cukup dalam pengelolaan saja punten ya kalau misalnya saya katakan. Jangan implementasi dulu dalam pengelolaan gitu. Dalam berikut. Nah ini langsung aja. Ini kita lewat sampai ketemu di sini tuh. Ini kan Bapak ya? Ya. Bu Anu kan itu ya? Ya, buku Terus administrasi. pengelolaan. Ini ada implementasi lagi. Ini kata-kata implementasi muncul lagi. Jadi saya punya. Oh, jadi dihapus saja langsung, Pak ya? Yang harusnya nah, bahas itu ada tentang Iya. Dikurangi, Pak ya, kutipan wawancaranya, Pak. Lebih banyak.
Ya. Hmm. Ya. Ya. Mm-mm. Ya. Ya. yang pengolahannya banyak gitu ya. Saya yang maksud saya untuk pengolahan sih mungkin itu saja walaupun ada wawancara. Ya. Administrasi umum itu sudah bagaimana pembagian Ya. Aspek Ubah ya. organisasi. Ya, saya lihat dulu. Kembali lagi. Nah, baik lagi kalau gitu ya. Ada 4, Pak. Saya ini menggarisbawahi saja. Ya. Apa Pak? Ada 4, Pak. Taman apa ya? Ya. Ya, ya, apa saja. Tuh. eh ini apa? Mana tadi? Nah ini Pak. Tuh. Ya. Ya, ini nih, saya copy, saya turunkan lagi nih. Saya turunkan lagi ke sini. Itu banyak soal tuh wawancara. Tapi ini nggak ada wawancaranya. Membahas tapi nggak ada wawancara gimana tuh? Pemahaman membahas apa artinya sih Pak? Membahas itu apa sih? Membahas itu. Iya. Bahasan itu artinya apa? Pembahasan tuh. Ya. Menjelaskan hasil wawancara. Ayo. Tapi satu pun wawancara padahal nggak ada. Kenapa tuh? Itu kan Ya. penjelasan seperti kata Bapak ya, kan tadi diskusi kita kan gitu Pak. Ya, Ya. kita nomor 2 coba investasi ini. Saya supaya Bapak jelas nih. Nanti pada saat menguraikan. Jadi Bapak nanti kalau turun ke lapangan wawancara lagi nggak jadi masalah Pak. Kalau dengan apa kualitatif nggak apa-apa. Kalau usah iya. bingung. Oh, boleh kita Kan pernah ada. pergi wawancara lagi, Pak, ya, untuk mengkaji lebih dalam. Tapi ya Pak, boleh-boleh saja. Nggak usah ragu. Gitu. Baik, Pak. Justru fleksibilitas dalam pendekatan kualitatif begitu. Jadi kalau ada data yang kurang, kita bisa balik lagi Pak. Oh iya. Bisa nanya lagi gitu. Kalau kuantitatif kan satu angket, ya kita ini ya sudah. Nah ini kan organisasi ya. Ini nanti Ya. yang bagian interpretasi ini ya bukan kedua gitu. Nanti yang ketiga sama apa lagi ya? Ya. Gitu. Silahkan nanti ambil lagi aja. Jadi ini Pak nanti, jadi masalah interpretasinya. Bahkan cara bahwa kebijakan ini kegiatan lakukan untuk ini kan interpretasi adalah tuh kan itu sudah ada aspek itu. Udah ada aspeknya, udah ada. Nah, nanti baru satu-satu. Pertama dari segi kepatuhan. Para pegawai petugas dalam menjalankan tugas-tugas dalam pengolahan bagaimana?
penuh kesadaran mereka di dalam melakukan berbagai tugas atau tanggung jawab. Misalnya kalau ini disatukan boleh juga, kesandang saja boleh. Tanggung jawabnya bagaimana? Silakan. Bapak kalau menambahkan di sini boleh saja. Kalau menambahkan kira-kira yang kurang boleh, silakan saja. Kalau kurang sih, kalau bisa jangan kurang dari situ. Tapi kalau menambahkan boleh untuk interpretasi, pemahaman misalnya. Maaf nih ya, kalau saya sih ini lebih enak pada pemahaman ya. Kalau kesana agak sudah. Ya. Ini lebih jelas lah daripada tadi kesadaran. Kalau misalkan, nah itu. Ya. Pemahaman pada tupoksi. Kadang-kadang orang di seksi tertentu, apa tugas Anda sehari-hari? Ada berdasarkan apa? Job deskripsinya apa? Ini nih kan begitu. Harusnya dia tahu. Pemahaman baru nanti soal biasa saja kalau lebih tinggi lagi bukan pemahaman, penguasaan. Lebih tinggi lagi kalau penguasaan. Tahu penguasaan Pak? Menguasai gitu. Ya. Menguasai bidang tugasnya. Kayak dosen, saya sebagai dosen menguasai bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang masyarakat. Pak Hendy misalnya sebagai pegawai menguasai itu tupoksi Pak Hendy. Saya tugasnya nih Pak, dan saya kuasain tuh. Soal peraturan saya kuasai, bagaimana mekanisme udah saya kuasai, gitu tuh penguasaan lebih tinggi lagi derajatnya. Tapi karena interpretasi di sini yang lebih pada pemikiran, pandangan, pemahaman itu. Mungkin lebih matching pemahaman, walaupun levelnya lebih rendah daripada penguasaan. Pemahaman ada sudah. Ya. Ya kan? Ini satu-satu. Ya, Pak. Ada sih namanya. Di sini tanya mana ya? Iya. Sudah ada kepatuhan macam, tapi tidak ada penjelasan kepatuhan itu gimana? Kepatuhan pada misalnya waktu, kepatuhan pada disiplin, kepatuhan pada tanggung jawab apa gitu. Harusnya inilah yang Bapak jelaskan satu-satu. Kayak tadi buku 1, buku 2, buku 3 begitu. Kan ada 9 buku, ini juga sama, ada 9 aspek, ada 4 aspek maksudnya. Aspek kepatuhan, aspek pemahaman, aspek tanggung jawab. Itu Pak. Jadi Bapak jelaskan, dan hasil wawancaranya ada. Dengan siapa? Ya silakan. Mau dengan kepala desanya, mau dengan camatnya, mau dengan sekdesnya, mau dengan pegawai stafnya. Ya silakan, Bapak yang tahu. Paham ya Pak? Jadi makanya pedoman wawancara itu mengacu kepada yang tadi saya katakan Pak. Begitu. Nah, sebenarnya intinya di situ Pak. Kalau yang di sini ya Bapak punten ya nih, coba satu contoh saja, uraian tentang apa namanya organisasi, pembahasan mana pembahasan. Nah ini pembahasan itu kalau saya lihat di sini di halaman berapa ya? Halaman 94 ya. Ini punten ya. Halaman 94. Sampai dengan halaman berapa gitu ya? Sampai dengan halaman berapa titik-titik jumlah halamannya yang dibahas itu berapa, bisa dilihat nanti ada berapa halaman. Ini dari segi jumlah aja. Oke. Sekarang di halaman 94 berakhir pada pembahasan itu. Kalau di sana ya, pada sini ini 90 ini Pak, 96 sampai 97 kan. Oh ini kan ada perubahan-perubahan ya. Tapi kalau kita lihat halamannya ya, di sini halamannya 94, 96 berarti bukan 94 ini, 96. 6, 97, 98,
Ya ini 96 sampai berapa nih? Halaman Pak, 4 halaman. Sampai 90 Saya hitung itu Pak. sampai 99, Pak. Faktor pendukungnya 99. Iya. Sampai berapa halaman Pak? 96 sampai 99. 1 Betul. 2 3 5, Pak. 5 6. 5 halaman. 6 halaman, Pak. 6 halaman dengan ini Pak, dengan hambatan udah ada sebelumnya, diulang lagi Bapak teh. Itu hambatan kenapa ada 2, disajikan 2, kenapa ya Pak? Di halaman 97 ada hambatan, faktor pendukung dan penghambat. Di halaman ini ada faktor pendukung penghambat juga, itu bedanya apa Pak? Kok dibuat dua-duanya begitu? Di halaman mana, Pak? Kita cek Pak ya, cek yang asli aja ya, yang asli ya. Coba 97 lihat, 97. Itu ada faktor pendukung. 97. Iya. 97 sampai 99 kan Pak? 2 halaman ya. 3 halaman. 97, 98, 99. 3 halaman ya. Ya. Yang di halaman 88 itu, Pak ya? Halaman 86. 84 Pak. 84 ada? Ya. 84, 85, 86, 87. Ya. Iya. Dan 88 juga ada nih. 84 faktor pendukung dan penghambat. Yang pertama 84 itu 8 pendukung dulu, 84 itu. Kemudian 8-nya faktor penghambat. Ya. Faktor penghambat sampai dengan pembahasan tuh. Ya itu. Bedanya dengan halaman 897 apa itu? Dua-duanya faktor penghambat dengan objek yang sama. Kenapa dibuat dua, Pak? Karena dia pembahasan, Pak. Dibahas faktor pendukung dan anunya dibahas. Kalau yang di halaman 84 itu menggali faktor penghambat dan faktor pendukungnya, Pak. Setelah ditemukan, kemudian dia masuk ke pembahasan, kemudian dibahas faktor penghambat sama faktor pendukungnya. Jadi kalau Bapak buat saran kan ada 2 ya. Saran nanti ini saran juga gitu. Ya kan objeknya sama Pak, objeknya sama. Tentang pengelolaan dan kebijakan pengelolaan sama kan? Oh, jadi Masa langsung beda dibahas sih? di situ, Pak ya. Berarti maksudnya jangan terpisah pembahasannya, Pak ya. Langsung dijabarkan. Ya, yang namanya kalau bisa Bapak nanti ada pembahasan. Ya.
Iya, sama Pak. Sama Pak, ya. Benar. Gitu. Jadi kalau menyatukan setelah pembahas, jadi setelah gini, setelah penjelasan pengolahan, ya sudah saja tutup. Itu jangan ada faktor penghambat penghubung. Toh kita yang akan diuji di sini bukan tentang pengolahannya, tapi pembahasan, paham? Ya. Membahas gitu. Isi dari bab 4 fokusnya bukan pada soal hasilnya, bukan, tapi membahas bagaimana Bapak menjabarkan teori-teori dari Jones. Jadi katakan tadi ada 3, ya, bagaimana keadaan di lapangan. Itu Pak yang penting. Nah, nanti konteksnya adalah dalam pengolahan gitu. Kalau kontennya, isi teori itu. Jadi yang Bapak harus digumuli banyak itu halamannya maupun pembahasannya tuh di yang pembahasan 3, bukan yang pengolahan. Ya. Kalau Bapak bobotnya itu di pengolahannya banyak, ada wawancara segala, di pembahasannya nggak ada satupun hasil wawancara Bapak. Jadi sekarang caranya bagaimana? Caranya ya Bapak, mungkin ada beberapa pertanyaan di pengolahan ya, yang boleh, yang bisa dimasukkan dalam pembahasan. Mungkin ada beberapa. Tapi intinya tadi, untuk yang organisasi ada 4, untuk interpret ada 4, untuk yang aplikasi ada 4, silakan saja. Kalau ada di pengolahan yang di halaman tadi itu berapa, itu ada pertanyaan begitu, dimasukkan semua, silakan. Tapi jangan overlap. Harus salah satu saja dimasukkan. Nah, kalau Bapak itu terbalik berpikirnya. Jadi pemahaman implementasi kebijakan pengolahan padahal masuk pengolahan. Ketika membahas juga tentang kebijakan pengolahan. Gitu. Ya makanya inilah yang harus dipahami oleh Pak Henry ya. Ya. Tapi yang penting ini sudah jelas. Ada tahu di situ di sisi mana kelemahan tulisan ini dan nanti diperbaiki ya, diperbaiki. Karena nanti kalau diuji begini, wah, bisa nggak lulus Pak. Kan saya tidak mau kalau bimbingan saya nggak lulus. Iya Pak. Karena cara membahasnya ya mungkin tidak tepat, bukan salah. Dalam ilmu sosial itu nggak ada yang salah, cuman tidak tepat. Kayak mau nembak yang sesuatu lah. Jadi kalau sasarannya kepada A, tapi yang kenanya mungkin Z gitu, jauh. Bukan salah, cuman kurang tepat. Nah, jadi bab yang tadi interpretasi itu silakan saja kalau apa namanya. Ini juga samanya ada wawancara penghambat itu di pengelolaan ya. Jadi saya ingatkan kepada Pak Henry, pertama Pak ya, tolong harus dibedakan antara pembahasan tentang implementasi kebijakan pengolahan adik cucu umum dengan hanya pengelolaan saja. Kalau pengelolaan saja itu hanya dari sisi teknis, cara dalam pembukaan tuh misalnya dengan cara pengisian seperti kita juga sama di kepegawaian. Bagaimana cara mengisi DP3? Cara pengisian DP3 adalah ya kepada para mereka yang pegawai diberikan semacam form, kemudian nanti petugas mengisi hasil penilaian pimpinan, dimasukkan nilainya apakah 80, 70. Setelah selesai, kemudian sebelum ditandatangani pimpinan diserahkan dulu kepada pegawai. Itu mekanisme gitu Pak. Oleh pegawai diteliti, kalau pegawai ada merasa keberatan di situ dalam ceritanya nih, cerita dalam pengolahan DP3, itu bisa saja kemudian pegawai mengajukan keberatan. Nah dari keberatan itu kemudian pimpinan melakukan review. Setelah ada satu perbaikan, baru pimpinan menandatangan setelah mendapat persetujuan dari pegawai. Itu mekanisme gitu Pak, namanya pengolahan. Ya. Tapi kalau implementasi kebijakannya
Nah, itu tadi bagaimana mengenai organisasinya, bagaimana mengenai interpretasinya, bagaimana mengenai aplikasinya. 4 poin masing-masing aspek di masing-masing aktivitas sudah ada itu oleh Bapak sendiri. Jawab, struktur organisasi, kewenangan, kepatuhan, tupoksi, sudah ada itu SOP. Jadi ini yang pembahasan oleh penulis, bukan yang lainnya dulu. Ya, kalau Bapak sih supaya lebih padat lagi, silakan saja di ada pengolahannya ya. Jadi yang halaman berapa nih Pak? Halaman halaman 64 Pak, halaman 64 ya. Ya. Nah ini sebetulnya ya silakan, apakah dikatakan ini pembahasan atau ini implementasi kebijakan atau pengolahan saja Pak. Ini silakan halaman 4. Mungkin dipikirkan oleh Pak Henry. Kira-kira ini apakah pengolahan saja atau implementasi kebijakan? Pengelolaan saja nih Pak. Nah, oleh karena itu kalau ada pengolahan saja, hasil wawancara yang menyangkut implementasi kebijakan jangan masukkan sini Pak. Masukannya nanti di pembahasan. Ya. Seperti di halaman 65 nih Pak. Pendapat yang disampaikan kepada Sarian dengan hasil wawancara Ibu Mary selaku KUR umum bahwa dalam implementasi kebijakan Mona itu sudah ngebahas mengenai teori, sudah ada implementasi begitu, bukan pengolahan. Ini banyak kata-kata implementasi, Bapak sebenarnya sudah ngebahas di sini. Jadi kayak overlap gitu membahasnya. Jadi kalaupun mau membahas, jangan berdasarkan kepada buku 1, buku 2, dan seterusnya, buku data peraturan desa. Bahas itu tadi yang 3 Pak, membahas. Ya, jadi kalaupun misalnya di sini ada buku-buku seperti itu, barangkali bukan hanya mengurangi dari hasil wawancara Bapak, tapi sekiranya hasil wawancara itu memang penting, coba dimasukkan saja ke pembahasan. Ya, pembahasan. Nah, kadang-kadang pemahaman pembahasan itu ngebahas gitu ya, seperti menyimpulkan, bukan. Membahas itu sudah ya mencari, mendalami satu hasil wawancara, pengumpulan hasil wawancara, hasil observasi juga ada, terus bagaimana interpretasi kita, bagaimana penafsiran kita terhadap masing-masing aplikasi, masing-masing teori maksudnya. Misalnya dari segi interpretasi, organisasi, bagaimana implementasi kebijakan dari segi organization di dalam pengolahan, apakah sudah berhasil atau tidak, sudah efektif atau belum, ya, sudah dapat diimplementasikan baik atau tidak, itu. Jadi nanti Bapak masing-masing aktivitas akan berikan satu kesimpulan awal. Oh, yang aktivitas organisasi itu umumnya dari 4 aspek, misalnya dalam keadaan sangat baik, dalam keadaan cukup baik, dalam keadaan baik, gitu Pak. Atau berhasil, sudah optimal, sudah selaras sesuai ya dengan fakta di lapangan, sudah sesuai dengan aturan-aturan yang diminta oleh Kemendagri atau apa gitu, sudah selaras dengan aturan-aturan yang diberlakukan. Ya begitu Pak. Ya. Jadi ini walaupun Bapak halaman 64 sebetulnya isinya itu membahas, sebetulnya lagi ngebahas. Ya. Tapi sayang yang dibahas itu buku-buku data peraturan, buku tentang keputusan kepala desa, buku tentang misalnya di sini lagi ya. Tapi membahas tentang itu, buku aparat pemerintah desa. Ya ini sebetulnya Bapak keliru memahami kerangka pemikiran sudah diarahkan oleh saya sebelumnya. Jadi yang 8 atau yang 9 itu yang dijelaskan, bukan yang itu mah konteksnya. Kalau konten teorinya mah yang 3. Jadi Bapak harus membahas yang 3. Pak, boleh nggak misalnya yang 8 itu dihapuskan? Boleh saja. Tapi kan sayang sudah ada gambarannya. Cuman jangan sampai ya yang 8 itu, yang 9 buku itu yang dibahas.
Tetapi yang tiga teori nggak dibahas oleh Bapak. Ya, di halaman itu nggak dibahas, kan nggak ngebahas teori yang tiga, enggak. Tapi yang dibahas 8 buku. Itu salah. Kalau Bapak judulnya implementasi kebijakan. Tapi kalau judulnya pengelolaan tentang administrasi umum, mungkin benar ya. Tapi kan judul kita bukan pengelolaan, tapi implementasi kebijakan pengelolaan. Yang di dalamnya ada 3 aktivitas dalam pengelolaan itu. Jadi kita menguji 3, Pak. Sekali lagi saya katakan, bukan menguji yang 8. Nah, 8 itu nanti itu hanya konteksnya. Misalnya di sisi aplikasi tadi, misalnya, apakah sudah sesuai dengan SOP? Gambarkan SOP-nya bagaimana, Pak. Jadi jangan misalnya standar operating prosedur di dalam pengelolaan harus ada gambarnya. Gimana cara mengelola itu, gambarnya gimana? Ada mekanismenya, ada tahapannya. SOP itu kan biasanya dalam bentuk gambar, yang saya tahu. Pertama input, proses, output gitu. Oh, pertama masuk ini, dikelola ini, bagian ini, tanda tangan, macam-macam, sampai kemudian keluarlah hasil. Gitu kan. SOP itu kan begitu. Jadi kalau Bapak cerita tentang SOP tapi tidak ada SOP-nya, harus ada Pak catatan buat Pak Henry. Ya, jadi misal kalau kita mau sidang juga, sidang tesis, itu ada SOP-nya. Pertama, mahasiswa mendapatkan bimbingan, kemudian mendapatkan ACC. Udah ACC dilaporkan kepada, nah gitu, sampai akhirnya dia bisa ikut ujian sidang. Setelah sidang, dia juga pelaksanaan sidang. Udah pelaksanaan sidang, ada revisi sidang. Setelah revisi sidang, buat artikel, macam-macam lah publikasi. Itu SOP, Pak. Coba ceritakan SOP-nya. Ceritakan tupoksinya. Tupoksi dari kepala desa, sekdes itu apa? Bagian-bagian yang menangani pengelolaan itu apa? Tupoksinya. Gitu. Jadi jangan ini kebawa kemana-mana. Jadi selama ini mungkin pemahaman Pak Hendy itu adalah implementasi kebijakan itu seolah-olah kita menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan tentang buku-buku yang 9 itu. Bukan itu, Pak. Buku 9 itu adalah konteksnya. Kaitannya dengan itu. Jadi kalau kita bicara soal interpretasi, bagaimana pemahaman, bagaimana ketaatan pegawai dalam mengerjakan tugas-tugas yang 9 buku. Gitu. Tapi ketaatannya, tanggung jawabnya, kerjasamanya, itu pada 9 itu bagaimana? Bukan yang bahas buku yang 9-nya bukan. Kalau itu namanya pengelolaan, bukan implementasi kebijakan. Nah ini dua pemikiran yang beda. Ya, judul Bapak itu implementasi kebijakan, bukan pengelolaan. Nah yang terakhir nanti ini, tapi yang intinya begitu Pak ya, intinya apa? Tolong nanti diperbaiki lagi aja ini nanti mengenai yang saya sebutkan tadi. Jadi di halaman yang pembahasan itu, kalau memang Bapak maksudnya untuk membahas ya isinya wawancara Pak, bukan uraian-uraian singkat cuma berapa halaman tadi. Kalau saya lihat di sini, maaf ya, kalau saya lihat di sini dari mulai pembahasan tuh, bukan ya, yang sebelum ada perubahan ya. Tuh pembahasan halaman 92, 93, 94, 95, 96. Itu 96. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 5 halaman. Ya, cuma 5 halaman membahas ya. Tetapi ketika Bapak membahas yang pengelolaan, banyak kali. Dari halaman 63, ya, halaman 63 sampai halaman berapa ini? Tuh, sampai halaman 83. Ada 20 halaman. 20 halaman untuk yang 8 buku, sementara yang membahas hanya 6 halaman. Itu yang berbanding terbalik. Dari kesimpulan, kita ada sedikit ini aja Pak, nanti Bapak sambil perbaiki sambil jalan. Ya. Kesimpulan itu apa? Punten kesimpulan dibaca Pak. Halaman 100. Ya.
Implementasi kebijakan pengelolaan administrasi umum desa di Desa Rian Desa Kapuak sudah berjalan, namun belum sesuai dengan Permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintah desa. Desa Rian sudah mengimplementasikan 7 buku register administrasi umum, yaitu buku data peraturan desa, buku data keputusan kepala desa, buku aparat pemerintah desa, buku tanah kas desa, buku tanah di desa, buku agenda, dan buku ekspedisi. Sedangkan yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu buku inventaris dan kekayaan desa, dan buku lembar desa, dan buku berita desa. Desa Kapuak sudah melaksanakan kebijakan pengelolaan administrasi umum pemerintah desa, diantaranya yaitu buku data peraturan desa, buku data keputusan kepala desa, buku aparat pemerintah desa, buku agenda, buku ekspedisi, dan buku lembar desa, dan buku berita desa. Sedangkan yang belum diimplementasikan ada 3 buku, yaitu buku inventaris dan kekayaan desa, buku tanah kas desa, dan buku tanah di desa. Ya. Nah, dari berbagai kan pengamat hukum ya. Nah, pengamat hukum kan ada beberapa lah udah tahu. Cuman ini yang pokok yang coba dari nomor 1 ini ada nggak Bapak tadi kan katanya gini, teori ya akan dijadikan yang dijadikan pedoman dalam pembahasan 3 teori Pak ya. Apa saja tadi kata Jones? Organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Oke. Kalau melihat urian di sini muncul nggak yang 3 itu? Belum Pak. Ya itu. Jadi ini kelemahan utama Pak kalau dalam karya ilmiah, kalau teorinya 3 kemudian tidak muncul teorinya itu berarti kehilangan jejak gitu. Ya. Jadi Bapak hanya menjelaskan tentang pengelolaannya saja, bukan pada implementasi kebijakan pengelolaan. Jadi ini memang efek dari tadi pembahasan yang melulu lebih banyak pada pengelolaan, hasilnya begini. Tapi tidak tidak membahas atau tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana 3 aspek tadi di dalam pembahasan. Sehingga di sini nggak kelihatan, nggak muncul. Nah, kalau seperti itu yang tadi saya katakan, kalau ini dibiarkan seperti ini, masuk dalam ujian sidang maupun dalam BTR 2, ya, itu juga nanti akan dirombak, Pak. Nah, daripada nanti dirombak pada saat BTR 2, ya baik, coba dipetakan kembali yang tadi saya sampaikan terdahulu, ya. Jadi urutannya tuh, walaupun ada ini yang tadi pengelolaan halaman 84 silahkan, tapi jangan terlalu banyak, gitu ya. Jangan terlalu banyak wawancara maksud saya. Nah, kemudian barulah pembahasan. Pembahasan itulah yang tadi sudah diurut oleh Bapak. Dari mulai organisasi, ya. Cuman sayangnya itu tidak dibahas yang 4 aspek tadi itu. Harusnya dibahas. 1 ya. Yang kedua, wawancara sudah ada. Tapi yang saya tidak ada, Bapak tidak pernah melakukan observasi ya. Tidak ada. Dalam pembahasan ada nggak observasi? Coba tunjukkan kalimat hasil observasi penulis menunjukkan misalnya bahwa fasilitas mengenai pengelolaan ini dari sisi misalnya pengadaan barang ataupun katakanlah ATK, lemari, komputer, ada nggak di situ observasi Bapak? Ya, benar. Masih belum ada Pak. Belum ada ya? Ya. Hah? Masih ya belum ada Pak. Belum ada. Padahal Bapak di teknik pengumpulan data sudah berjanji selain wawancara, penulis juga menggunakan observasi, bahkan punya pedomannya juga. Tapi sayangnya hasil observasi Bapak tidak pernah satupun disajikan. Lewat kali ya, atau mungkin lupa, atau terlalu terlena dengan wawancara yang sudah cukup banyak. Observasi dimasukkan Pak nanti. Ya. Nah, gitu. Ya. Apakah ada hasil observasi Pak Henry? Hasil observasi ada nggak? Kemarin saya buat perbandingan aja Pak, kelengkapan buku Desa Kapuak dan Desa
Rian misalnya gitu kan Pak, di desa Kapuak ada atau tidak. Kemudian begitu selanjutnya Ya. di desa Kapuak Pak, kabel perbandingan buku register. Itu aja kemarin yang Hmm. sempat saya Pak observasi Pak. Ya. Ini kan kali Bapak di belakang ada gambar-gambar ya. Foto-foto ya ada. Ya, Gambar 1, 2. Ya. Jadi kalau Bapak perhatikan dari sini, ini adalah hasil apa? Lagi wawancara atau lagi melakukan pemeriksaan atau observasi, Pak? ya. Foto-foto ini. Sambil ini Pak, ada yang saya wawancara, yang 3 orang itu kan camat sama 2 kepala desa sama 1 staf desa itu saya wawancara. Selebihnya saya observasi langsung Pak di buku administrasinya. Ya. Ya. Coba lihat di halaman 113. 113 halaman gambar 8. Tapi gambar 8, gambar 7 juga sama kita. Ada ya, halaman 113. Yang di foto Pak ya? Foto ya. Gambar 8, 7, 6 boleh lah sampai ke 5 mungkin. Ada, udah ketemu? Ya, Ya. ya, Nah ini kan gambar-gambar ini kan bukti bahwa Bapak observasi di lapangan ya. ya benar. Ya. Terus diceritakan nggak hasil observasi atau pengamatan Bapak ketika Bapak sudah buka-buka nih dokumen, ngecek itu ini, diceritakan nggak hasil observasi Bapak di pembahasan? Belum. Belum. Ya. Jadi nanti tolong pada saat Bapak melakukan observasi terhadap apa misalnya organisasi, interpretasi pun mungkin juga aplikasi, ya dimasukkan hasil observasi penulis terhadap buku-buku tentang menunjukkan adanya sejumlah isian-isian yang masih kosong. Ya, 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 iya, Kepatuhan mereka. Yang kedua, apa tadi segi implementasinya bagaimana? Kalau ini
Ya. Ya, kemudian ya kita kan Ya, saya beli yang terjemahan, Pak. terjemahan. Itu pun Ya, yang tapi fotokopi. sudah punya Pak ya. Iya, ada. Di jurnal-jurnal juga ada jurnal ya ada jurnal ada ya. Ya, ada. Ya nantilah untuk Ustadz sama sampai jalan. Pak Henry itu beberapa catatan ya. Tadi saya kembali pada yang pertama di bab 2 itu kerangka pemikirannya tolong yang tadi yang 8 atau 9 itu yang isinya itu buku-buku, tolong itu diganti dengan isinya yang 3. Makanya di atas saya sebutkan dari 9 buku, sebutkan 9 buku. Udah ada 9 buku, tapi tidak perlu sebutkan uraian 3. Tapi yang akan diuji dari 3. Kemudian di bab 3 tadi ada informan, itu masukan. Informan sekdes termasuk staf dan mungkin kalau di situ RT RW lah atau tokoh masyarakat silahkan. Karena yang akan berhubungan dengan soal administrasi ini kan bukan hanya orang pengelolaannya, tapi bagaimana pelayanan pada masyarakat nanti. Ya, misalnya ada masyarakat yang membutuhkan tentang data anu, ya administrasi itu kan dalam hal melayani. Jadi informannya juga harus ada di situ. Nah kemudian pembahasan tadi kalau Bapak akan menjelaskan mengenai pengolahan silakan saja buku 1, buku 2, buku tentang apa sampai 8 atau 9 silakan. Tapi jangan banyak wawancara. Dan wawancara itu sendiri banyak sekali kata-kata implementasi. Harusnya kalau mau itu dimasukkan ke pembahasan nanti ketika Bapak akan masuk pada 3. Ya. Dan hasil kesimpulan utamanya sih menjelaskan dari 3 tadi. Yang 3 aspek itu bagaimana? Ya, gitu. Itu yang lebih utama daripada yang pengelolaannya. Kemudian kesimpulan tadi sudah. Nah itu saran-saran Pak. Saran-saran itu harus didahului dengan permasalahan. Gitu ya. Di sini di halaman 101 sudah ada. Misalnya di sini ada saran nomor 1. Perlu adanya pemantauan dan evaluasi kinerja aparatur desa dalam mengurus administrasi umum dan apa Pak? Lihat Pak. Ya. Kesimpulan saran ya. Ya. Nah, kan nanya kalau misalnya saya sebagai penguji nanya, kenapa Bapak perlu memberikan saran tentang pentingnya pemantauan dan evaluasi? Gitu. Emang ada apa? Ada permasalahan apa kan itu? Kenapa perlu Pak pemantauan, perlu memberikan reward punishment, perlu penanganan dan staf khusus? Kenapa itu? Ada alasannya apa? Nomor 1A. Ya, kalau kalau kita membuat pemantauan dan evaluasi ini dapat kita bisa mengecek sejauh mana desa melaksanakan ini Pak, mengimplementasikan administrasi desa tadi Pak. Karena kalau kita tidak melakukan pemantauan dan juga, maka mereka merasa tidak diawasi seperti itu, sehingga mereka pun tidak acuh tak acuh lah untuk mengerjakan itu. Dan sebaliknya kalau kita memberikan reward, itu juga yang akan memotivasi mereka untuk membenahi administrasi mereka Pak. Seperti itu. Nah kalau selama ini mungkin ini yang kurang sehingga implementasi Permendagri itu tadi tidak maksimal Pak. Ya. Ini sarannya
Ya. Oh ya. tiga aktivitas. Kepada mereka, kepada masyarakat mereka apa dalam aplikasinya. Bisa pada tiga ada lainnya, baru yang tadi punishment pemantauan. Oh ya. Karena pemantauan itu kan ada dalam pengawasan. Kemudian ada reward dan punishment itu dalam motivasi, itu teori motivasi begitu. Oke. Ya, tapi dalam kebijakan itu kan tadi tiga. Nah, kalau misalnya dilihat dari sisi organisasi dan kelemahan bahwa sepanjang ini misalnya banyak pegawai yang kurang paham betul tentang tupoksi atau tupoksi sudah ada tapi nggak jelas. Ya saya sarankan perlu adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab serta tupoksi masing-masing pegawai atau unit kerja yang ada sehingga orang jelas gitu ya, dia punya kewenangan yang dia harus jalankan gitu. Oleh karena itu kalau dalam membuat saran membuat saran itu harus ada problem dulu. Kayak Bapak memberikan terapi, memberikan obat pada pasien, kalau Bapak sebagai dokter, itu dari diagnosis dulu, ada permasalahan penyakit apa, baru memberikan saran, memberikan obat. Jangan dulu memberikan obat sebelum tahu penyakitnya. Nah sekarang dalam pengelolaan administrasi umum di kecamatan ini, itu apa kelemahannya dalam sisi organisasi. Jadi saran itu yang Bapak maksud adalah saran-saran sesuai dengan teori yang sudah digaet tadi, yang sudah dibahas. Ya. Baru yang lain. Nah yang tadi yang tiga berikutnya silakan saja ditambahkan. Itu tambahan, Pak. Tapi yang pokok bidik dulu, dilihat dulu saran-saran yang berkaitan dengan tiga teori mana yang lemah. Ya, itu dulu baru yang lain. Paham, Pak? Ya. Yang kedua, saran ini ada dua, Pak. Saran praktis dan saran akademis. Saran praktisnya ini sudah ada walaupun dari perlu ada penambahan. Nah, cuma saran akademisnya belum ada, Pak. Saran teoritis gitu. Sudah ada belum saran teoritis? Ya, belum ada, Pak. Hah? Belum? Sudah? Belum ada, Pak. Nah, itu belum ada. Kenapa harus ada saran teoritis? Karena memang Bapak sudah menjanjikan di dalam kegunaan ya. Kegunaan ini halaman berapa nih? Halaman 13 ada kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Nah, saran itu adalah untuk kegunaan praktis dan kegunaan teoritis. Nanti sesuai dengan halaman 13-14 untuk praktisnya sudah ada kegunaannya, tapi untuk kegunaan teoritisnya belum ada. Ya tentu kita memberikan saran, ada juga saran untuk pengembangan teori. Misalnya sarannya itu disarankan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian di sisi mana gitu. Itu nanti adalah contoh-contoh bagaimana kita memberikan saran sifatnya teoritik ya, saran teori dan saran praktis. Saran praktisnya tadi sudah ada, hanya mungkin perlu ditambahkan dan disempurnakan. Saran teoritisnya di sini belum ada. Nah, oleh karena belum ada, maka Bapak harus membuat lagi saran yang sifatnya teoritis. Ya. Baik, Ya, sebelumnya terima kasih Pak atas bimbingan Bapak kepada saya malam hari ini. Ya, harapan saya nanti saya akan pelan-pelan lah untuk menyelesaikan sesuai dengan apa yang sudah Bapak sarankan tadi. Memang sempat juga saya mengalami kebingungan Pak. Itulah membuat juga ini. Tapi ya saya pelan-pelan lah kan sambil melihat hasil diskusi hasil bimbingan kita kemarin. Yang Bapak tulis itu juga yang saya ikuti Pak. Jadi nanti kalau bisa Pak, saya mau minta juga nanti hasil koreksi kita hari ini Pak, malam ini. Ya. Ya.
Ya, Pak. Siap. Baik, Pak, ini sudah jam 10 kurang